BNPT perkuat sistem pengamanan bandara Sepinggan sambut HUT RI di IKN. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, RI memperkuat sistem pengamanan Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, SAMS, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur melalui sosialisasi dan asesmen dalam rangka menyambut HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, IKN, Agustus mendatang. Kasubdit Pengamanan Objek Vital dan Transportasi BNPT RI Kolonel CPL Sigit Karyadi berharap asistensi BNPT dapat meningkatkan dan memberikan penguatan sistem pengamanan khusus dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Bandara SAMS Sepinggan. Hal ini mengingat Bandara SAMS Sepinggan menjadi salah satu akses bandara menuju Penajam Pasir IKN, kata Sigit dalam acara sosialisasi peraturan BNPT nomor 3 tahun 2020 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat 14 Juni, seperti dikutip dari keterangan tertulis resmi yang diterima di Jakarta, Selasa. Adapun asesmen yang dilakukan BNPT meliputi pengamanan perimeter luar, gedung VVIP, terminal kedatangan maupun keberangkatan, hingga penerimaan kargo domestik maupun internasional. Asesmen juga dilakukan terhadap personel dan dokumen, kelengkapan alat-alat penunjang keamanan dan keselamatan, serta jalur evakuasi. Sigit menyampaikan kegiatan asesmen objek vital dan penguatan pengamanan Bandara SAMS Sepinggan dilakukan BNPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan Sekretariat Negara RI sebagai anggota tim keamanan pelaksanaan upacara kemerdekaan RI yang akan dilaksanakan di IKN. Maka dari itu, dia berharap Bandara SAMS Sepinggan dapat meningkatkan sistem pengamanan lantaran menjadi salah satu bandara menuju Penajam Pasir Utara. Sementara itu, General Manager Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan Ahmad Syauki Syahab beranggapan bahwa asesmen sangat perlu guna memitigasi awal kemungkinan adanya penyusup tindakan terorisme. Asesmen ini sangat perlu untuk memastikan proses upacara 17 Agustus di IKN nanti sudah aman dari teroris, minimal sudah dimitigasi sejak awal jadi bisa tahu sudut-sudut yang kira-kira akan dimasuki mereka, kata Syauki. Mengingat bahwa saat ini Bandara Sepinggan menjadi salah satu pintu masuk menuju IKN, Syauki mengharapkan kerjasama dengan BNPT dapat terus terjalin ke depannya untuk bersama-sama mencegah ancaman terorisme di wilayah tersebut. Dengan demikian, dia meminta dukungan secara menyeluruh BNPT untuk mencegah, mengatasi, dan menangkap apabila ada teroris di wilayah Bandara SAMS Sepinggan. Kami secara prinsip membuka pintu sebesar-besarnya untuk kehadiran BNPT di Bandara SAMS Sepinggan, tuturnya. Inilah sederet masalah yang ditemukan BPK soal pembangunan IKN. Laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester, IHPS, 2 tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, mengungkap sejumlah permasalahan terkait pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Laporan itu memuat 158 hasil pemeriksaan BPK atas prioritas nasional pengembangan wilayah, baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMT. Adapun pemeriksaan terhadap IKN masuk dalam pemeriksaan prioritas nasional pengembangan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kebijakan lainnya. BPK dalam laporannya menuliskan bahwa salah satu yang dilakukan pemerintah pusat dalam mengembangkan perkotaan adalah lewat Kementerian PUPR yang telah dan sedang melaksanakan 80 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur IKN tahap I. Dari hasil pemeriksaan BPK, berikut sejumlah temuan bermasalah perihal pembangunan IKN. 1. Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN tahun 2020 hingga 2024, Rencana Strategis, Renstra, Kementerian PUPR tahun 2020 hingga 2024, dan Rencana Induk IKN. Serta perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai. Antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni, BUMN, BUMT belum dapat terlaksana, tulis BPK. 2. Persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai.
Hal ini terlihat dari persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2085,62 hektare dari 36.150 hektare tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan, HPL. Selain itu juga karena belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah. 3. Pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I belum optimal. Di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN, harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali, tulis BPK. Selain itu, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton. 4. Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I. Ex-Menteri Jokowi tuding target IKN tak realistis, terlalu ambisius. Pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara, OIKN, Bambang Susantono dan Honi Rahajoe, baru-baru ini menjadi sorotan publik. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas 2014 hingga 2015 Andrinov Chaniago memiliki analisis di balik hal tersebut. Proyek ini menjadi berat karena ada target jangka pendek yang terlalu besar. Banyak hal yang harus disiapkan dalam waktu singkat, seperti tempat upacara, kantor untuk presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri, jelas Andrinov dalam Focus on Infra CNBC Indonesia, dikutip Senin, 17 Juni 2024. Andrinov juga menyoroti beban tambahan yang harus dipikul oleh para pejabat IKN. Misalnya, meluasnya misi dan fungsi IKN menjadi kawasan bisnis. Dengan target itu, maka IKN sejatinya harus mencari investor kelas dunia. Padahal, pasar untuk proyek ini belum tentu menarik bagi investor besar. Walaupun sempat dikasih angin surga ini katanya mau punya 1.000 triliun rupiah, tapi yang enggak mungkin itu. Itu yang enggak realistisnya di situ, kata dia. Menurutnya, target-target yang ditetapkan terlalu ambisius. Padahal, perencanaan IKN adalah jangka panjang hingga 2045 dan dilakukan bertahap. Lebih lanjut, kedepannya dia menyarankan agar konsep pembangunan IKN ditinjau kembali, terutama dalam hal penyelesaian masalah tanah dan penyiapan area bisnis yang lebih realistis. Konsep pembangunan harus diakomodir dengan baik, mungkin perlu dicari jalan tengah dan area bisnis yang lebih realistis untuk para pelaku usaha, pungkasnya.